teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-19. Levin menatap tak percaya ke arah Bruce yang berdiri kokoh di hadapannya. Wajah pria itu sudah terluka parah akibat hantaman yang dilancarkan Levin ke tanah. Bahkan hidung Bruce sudah patah dan darah mengalir deras dari lukanya. Namun, meski dengan kondisi yang mengenaskan, Bruce masih tampak sangat percaya diri. Senyum mengejek terpampang di wajah Bruce, seolah mengajak Levin untuk menghantamnya lagi. Matanya yang tajam menatap ke depan, seolah menantang dan penuh dengan keberanian. Tangannya yang bengkak dan berlumuran darah, mengepal erat, siap untuk berbalas serangan. Levin menggeleng-gelengkan kepalanya, heran dengan kegigihan Bruce yang tak kenal menyerah. Emosi dalam hatinya mulai memuncak, menciptakan api kebencian yang semakin membara. Dia mulai merasakan keinginan untuk menghancurkan Bruce, menghajar pria itu sampai tak berdaya lagi. "Kau benar-benar gigih. Apa alasanmu mengincarku?" tanya Levin dengan nada sinis, sambil mengepalkan tinjunya yang sudah siap untuk kembali menghajarnya. "Tapi, kau seharusnya tahu kapan harus menyerah. Kau sudah berada di ambang kekalahan, dan tak ada gunanya kau terus melawan." Mendengar suara Levin yang menggema di sekitarnya, Bruce hanya tertawa ringan, menjawab tantangan Levin dengan keberanian yang tak pernah pudar. "Aku mungkin terluka, tapi aku tidak akan pernah menyerah pada orang sepertimu. Aku akan terus berdiri dan membunuhmu," ujarnya dengan kegigihan dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Mendengar hal itu Levin bertambah marah. "Sepertinya, sia-sia berbicara dengan orang sepertimu," ucapnya yang langsung melesat dengan penuh kemarahan. Levin sudah bosan hidupnya selalu diremehkan. Dia sekarang ingin menunjukkan kalau dirinya tidak mudah ditindas oleh orang lain lagi. Sorot matanya yang dulu selalu menunjukkan kebijaksanaan dan rendah hati tiba-tiba menghilang berganti dengan sorot mata penuh kekejaman. Sistem lotre berevolusi, semua hadiah akan diperbaharui, mulai besok. Sebuah pemberitahuan muncul di layar hologram, tetapi Levin tidak melihatnya sama sekali, karena amarahnya benar-benar sedang membuncah. Sud! Biug! Biug! Levin melakukan pukulan demi pukulan dengan teknik bela diri campuran, dia menghantam kepala, perut bahkan benda sakral Bruce tanpa ragu. Sorot mata Levin benar-benar bukanlah dirinya yang dulu. Dia tidak memiliki rasa belas kasihan sama sekali. Bruce tidak dapat melawan, dia beberapa kali menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Saat Levin melakukan serangan bertubi-tubi tanpa jeda sama sekali, membuat seorang pembunuh bayaran sepertinya tidak mampu berbuat apa-apa. Rintihan kesakitan terus terdengar dari mulut Bruce, darah mengalir dari pelipis, mulut, hidung, bahkan dari telinganya juga keluar darah, membuat pria itu benar-benar sudah tidak berdaya lagi. Sud! Krak! Arg! Bruce berteriak histeris ketika jatuh di tanah, tulang keringnya diinjak Levin hingga patah. Bersamaan dengan itu tubuh Levin terlihat kembali, yang tadinya transparan. Bruce yang melihat Levin dia tersenyum penuh arti. Namun, ketika melihat sorot mata Levin dia seketika menelan ludah, karena tatapan Levin seperti orang yang sudah membuang perasaannya, dengan kata lain, Levin yang dilihat Bruce sekarang seperti orang lain. "Sial, aku salah mengambil misi," gumam Bruce kesal pada dirinya sendiri setelah melihat sorot mata Levin. Levin jongkok di samping Bruce, menatapnya dengan tajam. "Siapa yang menyuruhmu?" tanyanya dengan suara dingin. Bruce mencoba untuk tetap tenang dan tersenyum. "Bunuh saja aku. Sampai kapanpun aku tidak akan memberitahukannya," jawabnya lirih. "Jadi benar ada yang menyuruhmu?" tanya Levin lagi. Bruce menggertakkan giginya, dia tidak menyadari kalau Levin sedang mengorek informasi darinya. Membuat dia pun seketika memalingkan wajah dari Levin, berniat tidak akan bicara sepatah kata pun. Levin yang melihat hal itu berdiri dengan santainya. "Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu," ucapnya pelan. Bruce seketika menoleh ke Levin menatapnya yang sedang berdiri di sampingnya dengan menautkan kedua alis, tidak tahu maksud perkataan Levin apa. Melihat hal itu Levin menyeringai tipis. "Aku tidak akan membunuhmu, tapi tidak dengan keluargamu." Mata Bruce membelalak ketika mendengar perkataan Levin. "Berdebah! Kau tidak akan bisa membunuh mereka!" raungnya marah. Levin tersenyum penuh arti. "Ternyata kau memang mudah ditebak," ucapnya santai, lantas melanjutkan. "Ku beri kau waktu 1 minggu, bawa kepala orang yang menyuruhmu di depanku, sebelum aku membawa kepala keluargamu di depanmu." Setelah mengatakan itu Levin meninggalkan Bruce yang terkapar di tanah begitu saja. Mendengar hal itu tentu saja membuat Bruce sangat marah. "Brengsek! Kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Aku pasti membunuhmu!" teriaknya marah. "Coba saja kalau kau bisa, kita lihat siapa yang akan terbunuh terlebih dahulu," sahut Levin dengan santainya tanpa menoleh ke belakang. "Arg!" teriak Bruce marah, dalam hidupnya tidak pernah dia dipermalukan oleh seseorang dan hari ini dia mendapatkan perlakuan seperti itu oleh orang yang awalnya dia remehkan. Namun, Bruce menyadari kalau Levin bukan orang sembarangan, dari cara dia menatapnya dengan sorot mata tanpa keraguan, sudah meyakinkan Bruce kalau Levin lebih kejam darinya, sehingga dia yang memang bekerja untuk membuat keluarganya hidup nyaman merasa sangat khawatir. Dengan susah payah Bruce mencari ponselnya, dia terkejut saat di sakunya ada ponsel baru. "Brengsek!" raungnya marah saat melihat ponsel Levin ada di sakunya. Bruce mengakui kekalahannya, karena dengan Levin meninggalkan ponselnya,
berarti dia sudah tahu kalau dirinya akan mengikuti perintah Levin. Sementara itu Cassandra dan Lisa baru sampai di depan kediaman keluarga Norma. Kamu yakin akan pulang, Sandra? Tanya Lisa mengingatkan. Cassandra menghela nafas panjang. Aku tidak bisa pulang ke Mansion Dreams, Levin sudah terlalu banyak berbohong padaku. Jawabnya tidak berdaya. Mansion Dreams? Kau tinggal di sana? Tanya Lisa terkejut. Sudahlah, tidak perlu dibahas, lebih baik aku menjauh dari Levin saja, kasta kita berbeda. Ujarnya dengan wajah sedih. Saat Cassandra akan turun, Lisa langsung meraih tangan sahabatnya itu, hingga dia duduk kembali. Apa kau bodoh? Mau meninggalkan Levin yang super kaya dan kembali ke keluargamu? Apa kau ingin hidup seperti dulu lagi hanya karena egomu? Sadarlah, Sandra! Bentaknya. Lisa sadar, jikapun dia tidak memiliki harta Cassandra, tetapi setidaknya dia akan mendapatkan banyak keuntungan jika sahabatnya itu terus bersama Levin dan bisa saja nasibnya akan berubah karena berteman dengan istri orang super kaya di kota Aranka. Tapi Liz... Cassandra terlihat sedih dan ragu. Cassandra menghela nafas. Begini saja, daripada kamu pulang ke rumah, lebih baik rumahku saja. Pikirkan baik-baik masalah ini, kamu sudah menderita selama 3 tahun bersama Levin, sekarang waktunya kamu berbahagia. Ujarnya mengingatkan. Mendengar nasihat dari sahabatnya itu, Cassandra terlihat ragu. Dia menatap Lisa dengan seksama. Apakah aku masih pantas untuk Levin? Pertanyaan bodoh apa itu? Lebih baik kau ikut denganku dulu. Tenangkan pikiranmu, baru ambil keputusan. Kita ke rumahku. Ucap Lisa yang langsung menyalakan mobil dan menuju rumahnya, tanpa peduli dengan keputusan Cassandra. Karena dia tidak mau sahabatnya salah mengambil keputusan setelah 3 tahun dia hidup menderita dengan Levin. Sudah waktunya dia mendapatkan kebahagiaan. Ya, walau Lisa sebenarnya ada niat lain, tetapi setidaknya niat dia baik untuk menyatukan mereka berdua kembali. Bab ke-20. Levin sampai di Mansion Dreams dengan wajah penuh kebingungan. Tadi, ia masih bersiap melawan pria yang hendak menusuknya, namun tiba-tiba saja ia kembali berada di rumahnya. Ia menatap Mansion Dreams dengan sorot mata yang tadinya sinis berubah menjadi rendah hati. Mengapa aku tiba-tiba berada di sini? Bukankah tadi sedang melawan pria yang hendak menusukku? Gumam Levin pada dirinya sendiri. Ia menggaruk kepalanya yang bingung, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sambil berdiri di depan pintu Mansion Dreams, Levin mencoba mengingat-ingat apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, ingatan tentang pertarungan yang baru saja dirinya lakukan muncul di pikirannya. Seolah diputar dalam kecepatan tinggi, ia melihat dirinya melawan pria itu, semuanya terlihat jelas, membuat Levin membelalakan mata lebar, tidak percaya kalau dirinya bisa bertarung dan melukai seseorang. Tidak, bagaimana mungkin aku melakukannya? Levin semakin kebingungan, tidak percaya dengan apa yang dilihat dalam pikirannya barusan. Levin menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiran yang kacau. Ia merasa ada yang janggal dengan kejadian ini, namun belum dapat menemukan jawabannya. Seiring waktu berlalu, rasa penasaran itu semakin menggelayuti pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tanya Levin pada dirinya sendiri kembali, sembari memegangi kepalanya. Levin melihat kedua tangannya, terlihat ada luka sisa pertarungan dengan Bruce dan bercak darah di sana, membuatnya semakin ketakutan, karena ini pertama kali untuknya bertarung dengan seseorang. Tiba-tiba Sebastian datang dengan tergopoh-gopoh menghampiri Levin bersama dengan seorang pelayan lainnya. Melihat ada bercak darah hampir di sekujur tubuh Levin, membuat Sebastian dan bawahannya yang datang terkejut. Tuan, air hangatnya sudah kamu siapkan. Ucap Sebastian sopan, tanpa bertanya apa yang telah terjadi dengan tuannya. Air hangat? Tanya Levin bingung. Sebastian juga ikut bingung. Namun, dia tetap berusaha tenang. Sebelum pulang, Tuan menelpon saya untuk menyiapkan air hangat, dan kami sudah menyiapkannya. Jawab Sebastian sopan. Oh begitu? Ucap Levin yang masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya, karena dia tidak mengingat telah menghubungi Sebastian. Walau bingung, Levin bergegas berjalan masuk ke kamarnya, dia memang harus cepat membersihkan diri. Sebelum Levin menjauh, Sebastian mengejar dan bertanya. Tuan, apakah saya perlu memanggil dokter? Tanyanya sopan, karena melihat luka di tangan tuannya. Levin refleks melihat kedua tangannya yang memang terluka, dia juga merasakan perih karena ada kulit yang terkelupas efek membentur tulang-tulang Bruce saat memukulinya. Tidak perlu, siapkan kotak pertolongan pertama saja. Jawab Levin sembari menaiki tangga. Baik tuan. Jawab Sebastian sopan yang langsung meminta bawahannya untuk segera menyiapkan kotak pertolongan pertama dan menaruhnya di kamar Levin. Setelah beberapa saat, Levin sudah selesai membersihkan diri, terlihat dia mengenakan jubah mandi, sembari duduk di sofa dan Sebastian sedang mengobati lukanya dengan lembut. Tuan, kemana nyonya? Kenapa Anda pulang sendirian? Tanya Sebastian mencoba membuka pembicaraan. Levin menghela nafas panjang, lantas menjawab. Dia sedang pergi ke rumah ibunya. Sebastian mengangguk mengerti, dia tidak mencoba bertanya lagi, karena tahu sepertinya sedang ada masalah dengan mereka. Sudah selesai, Tuan. Saya pamit undur diri. Ucap Sebastian sopan sembari beranjak berdiri membawa kotak pertolongan pertama. Terima kasih, Sebastian. Jawab Levin yang melihat Sebastian pergi meninggalkan kamarnya. Levin beranjak dari duduknya, dia menghampiri ranjang, lantas berbaring di sana sembari menatap langit-langit kamarnya. Dia mengangkat kedua tangannya yang dibalut perban oleh Sebastian. Kenapa dengan tubuhku? Apakah aku bergerak sendiri, waktu itu? Gumamnya bertanya pada diri sendiri, masih bingung dengan apa yang telah terjadi dengan dirinya.
Levin mengingat kembali gambaran pertarungan yang muncul di pikirannya. Dia masih tidak habis pikir kalau dirinya bisa bertarung seperti itu dan tidak merasakan takut sama sekali. Apakah itu benar-benar aku? Gumamnya lagi sembari menaruh lengannya menutupi wajah. Transformasi sistem lotre, apakah Anda akan menerimanya? Yes, no more. Tiba-tiba layar hologram muncul, membuat Levin yang sedang menutupi wajahnya dengan lengan terkejut. Membaca pertanyaan di layar hologram membuat Levin mengerutkan kening, dia tidak tahu apa maksud dari transformasi tersebut. Apa maksudnya ini? Tanya Levin bingung pada dirinya sendiri sembari beranjak duduk, mencoba memahami keinginan sistem. Levin mencoba mencerna apa maksud dari tulisan yang diperlihatkan sistem. Namun, dia yang sudah bertekad untuk merubah hidupnya tidak meragukan sistem lagi. Dengan sedikit ragu Levin menekan tulisan yes, seketika layar hologram langsung menghilang tanpa terjadi apapun. Levin terlihat kebingungan, tidak ada yang terjadi perubahan dalam dirinya. Namun, tiba-tiba saja, tubuh Levin seperti tersengat listrik yang sangat kuat, bahkan 2 kali lipat lebih besar daripada saat dia pertama kali mendapatkan kemampuan bela diri campuran. Arg! Teriak Levin sambil menggertakkan giginya, berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa itu. Tubuhnya terasa bergetar hebat dan kesakitan, seperti semua bagian tubuhnya mati rasa dan tak berdaya. Tak lama kemudian, muncul sebuah layar hologram. Memulai transformasi sistem. Levin mencoba untuk tetap fokus pada suara tersebut, meskipun rasa sakit yang dirasakannya semakin intens. Dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sebuah kekuatan baru yang mulai muncul. Setelah beberapa saat, suara itu kembali terdengar. Penguatan tubuh, selesai. Perlahan-lahan, rasa sakit yang dirasakan Levin mulai mereda. Dia merasa tubuhnya kembali normal, napasnya tersengal-sengal efek penguatan tubuh yang didapatnya. Levin menatap langit-langit kamar dengan tidak berdaya, dia masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa Levin sadari, sebenarnya sistem telah memperkuat jaringan tubuhnya, agar dapat menerima hadiah yang lebih besar lagi nantinya, mengingat pikiran alam bawah sadar Levin yang penuh ambisi telah memicu transformasi sistem. Sementara itu, di sebuah ruang perawatan rumah sakit, Bruce terbaring lemah di atas ranjang dengan selang infus menempel di tangannya. Seorang pria berkacamata hitam duduk di sampingnya, sambil mengupas apel dengan pisau lipat. Pria itu melirik ke arah Bruce yang tampak murung dan lesu, lalu berkata, "Mereka sudah bergerak, apa kamu yakin akan membelot? Ini pertama kalinya kau mengabaikan misimu, Bruce." Mendengar pertanyaan itu, Bruce menghela nafas panjang, menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Wajahnya tampak pucat dan lesu, namun di balik itu ada keputusasaan yang terpancar jelas dari matanya. "Kau akan tahu kenapa aku begini jika melihatnya langsung." Jawabnya dengan suara serak, seolah menahan beban berat yang menghimpit dadanya. Pria berkacamata hitam itu mengangkat alisnya, kemudian melanjutkan mengupas apelnya dengan ekspresi datar. Dia melirik sekilas ke arah Bruce, mencoba membaca apa yang ada di balik tatapan lelaki itu. Namun, Bruce hanya terdiam, menatap jauh ke arah jendela dengan pandangan yang kosong, seolah berusaha mencari jawaban dari keputusasaannya. Bruce masih tidak percaya dirinya bisa dikalahkan dengan mudah oleh Levin. Ditambah dia tidak bisa melukainya sama sekali. Marah? Tentu saja Bruce sangat marah. Namun, dia yang sudah berjibaku dalam dunia gelap dan selalu melakukan misi pembunuhan, tahu betul kalau sorot mata Levin waktu itu bukanlah sorot mata orang yang mudah ditindas. Dia yakin Levin menyembunyikan sesuatu yang mengerikan dalam tubuhnya. Karena dia merasakan tekanan kuat ketika Levin mengancamnya. Bab ke-21. Malam hari di kediaman keluarga Norma berada. Terlihat Angelo sedang berada di sana, menikmati makan malam bersama keluarga tersebut tanpa Cassandra. Angelo duduk di ruang makan bersama keluarga Norma. Billy menatapnya dengan penuh perhatian. "Ayo, nikmatilah Angelo, anggap seperti rumah sendiri," ucapnya ramah. Licia tersenyum lebar dan menambahkan, "Benar kata ayah, sebentar lagi kamu akan menjadi keluarga kami." Suasana begitu hangat dan menyenangkan, seolah-olah Angelo benar-benar telah menjadi bagian dari keluarga Norma. Sementara itu, Wina tersenyum penuh harapan. "Kami harap rencanamu menyingkirkan pria tidak berguna itu cepat selesai," ujarnya dengan nada penuh semangat. Angelo mengangguk mantap, lalu menjawab dengan penuh keyakinan. "Terima kasih, aku pasti berhasil menyingkirkannya sesuai dengan keinginan kalian." Ia merasa dihargai dan didukung oleh keluarga Cassandra, yang menganggapnya sebagai harapan baru dalam kehidupan mereka. Mereka semua terlihat sangat senang, bahkan saat mendengar Angelo akan membunuh Levin, pria yang selama ini dianggap sebagai beban dalam hidup Cassandra dan keluarganya. Angelo yakin bahwa tindakannya kali ini akan berhasil. Mengingat Bruce merupakan salah satu pembunuh bayaran terbaik di negaranya. Namun, tanpa Angelo sadari di luar kediaman keluarga Norma sudah ada 2 orang surahan pria berkacamata hitam yang menemani Bruce di rumah sakit. Terlihat 2 orang tersebut sedang berada di dalam mobil, mengamati kediaman keluarga Norma dengan wajah serius. Mereka telah membuntuti Angelo sejak diberikan perintah langsung oleh bosnya. "Pewaris keluarga Ardetela, sepertinya kota ini akan gempar, besok," ujar Rico salah satu bawahan pria berkacamata hitam. Sambil menghela napas, menatap ke arah kediaman keluarga Norma. "Apa urusannya dengan kita? Misi kita hanya membawa kepalanya, sudah selesai," timpal Dino rekannya dengan nada sinis, sambil menyalakan rokok. Wajahnya terlihat tidak peduli sama sekali dengan apa yang akan terjadi nantinya. Rico menatap Dino dengan heran. "Kau benar, tapi misi ini sangat aneh. Dialah yang menyuruh Tuan Bruce membunuh seseorang. Namun, berbalik ke dirinya," ucapnya sambil mengibaskan tangannya, menunjukkan keheranannya. Dino tertawa terbahak-bahak, mengejek Angelo yang akan mereka bunuh. "Hahaha,
Berarti dia pewaris yang bodoh, salah mengincar orang. Suaranya menggema di mobil. Rico menghela napas lagi, seolah berusaha menghilangkan perasaan tidak nyaman dalam hatinya. Dia tahu, kehidupan mereka sebagai pembunuh bayaran tidak akan pernah damai. Setelah beberapa saat mereka berdua menunggu, terlihat Angelo keluar dari kediaman keluarga Norma dengan diantar kedua orang tua Cassandra sampai di mobilnya. Bersiaplah, Dino. Kau tegur Rico yang langsung bersiap menyalakan mobilnya. Dino menyeringai, dia mengeluarkan pisau yang terlihat sangat tajam dari selongsongnya, sembari menjilat pisau tersebut. Rico yang melihat hal itu hanya menggelengkan kepalanya. Karena Dino memang seperti seorang psikopat, suka sekali memainkan korbannya sebelum dia menghabisi nyawanya. Angelo memasuki mobilnya dan langsung mengendarainya pergi dari kediaman keluarga Norma. Sam bersiaplah. Kau tegur Rico di alat komunikasi pada seorang peretas uang bekerja sama dengan mereka. Tenang saja, semua sudah aku selesai, 1 kilometer dari sana ada jalanan sepi, habisi dia di sana. Jawab Samuel dari seberang alat komunikasi. Rico menganggukkan kepalanya mengerti, dia pun langsung menjalankan mobilnya, mengikuti mobil Angelo yang sudah jalan terlebih dahulu. Angelo memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi saat melihat ada sebuah mobil yang mengikutinya. Dia berusaha meloloskan diri dari kejaran dua pembunuh bayaran yang tak kenal lelah mengikutinya di jalanan kota Aranka yang sepi dan gelap. Lampu-lampu jalanan yang redup menjadi saksi bisu pertarungan sengit di malam yang kelam. Mobil hitam berkecepatan tinggi yang dikendarai oleh dua pembunuh bayaran tiba-tiba melesat, mendahului mobil Angelo dan dengan sigap menghadang jalannya. Angelo yang terkejut harus menekan rem dengan keras, membuat mobilnya berhenti mendadak. Brengsek! Gerutu Angelo kesal, mengepalkan tinjunya di atas setir. Dalam keadaan panik, Angelo mencoba mengendalikan situasinya. Dari sisi mata, ia melihat satu pembunuh bayaran keluar dari mobil hitam, berjalan mendekat sambil mengacungkan senjata di tangan kanannya. Detik-detik berharga berlalu seiring dengan detak jantung Angelo yang semakin kencang. Sial! Siapa mereka sebenarnya? Angelo mulai panik saat melihat senjata yang diacungkan salah satu pembunuh bayaran. Angelo tahu ia tak memiliki banyak pilihan. Dalam sekejap, ia memutuskan untuk menghadapi situasi ini. Ia menginjak gas dengan keras, memacu mobilnya lurus ke arah pembunuh bayaran yang sedang mendekat. Tersentak kaget, Dino yang melihat itu langsung menghindar dengan melompat ke samping. Rico segera sadar akan bahaya situasi tersebut. Dengan sigap, ia menembakkan peluru ke arah mobil Angelo. Duar! Terdengar suara ban mobil meletus, hal itu membuat Angelo terkejut, dia langsung kehilangan kendali karena salah satu ban mobilnya meletus. Mobil yang dikendarai oleh Angelo terus melaju tak terkendali, hingga akhirnya mobil tersebut menabrak pembatas jalan dan berhenti. Cih, brengsek! Gerutu Dino kesal, yang tadi hampir saja tertabrak mobil Angelo. Makanya jangan terlalu percaya diri. Kau tegur Rico sembari berjalan ke arah mobil Angelo. Dino mendengus kesal, dia mengikuti Rico yang berjalan di depannya. Terlihat pintu mobil Angelo terbuka, pria itu pun dengan susah payah keluar dari mobilnya dengan kondisi kepala berlumuran darah. Angelo bersandar di mobilnya dengan napas terengah-engah sambil menatap Rico dan Dino yang menghampirinya. Siapa yang menyuruh kalian? Raung Angelo marah. Mendengar suara emosi Angelo, Dino segera bergerak menghampirinya. Tanpa ragu, ia langsung menendang perut Angelo dengan keras, menghantam bagian tubuh yang sudah lemah akibat kecelakaan mobil sebelumnya. Angelo yang tidak berdaya hanya bisa merintih kesakitan sambil ambruk di jalan. Tak cukup dengan itu, Dino menjambak rambut Angelo dengan kasar, membuat wajah pria itu terangkat ke atas. Kau pikir kami takut denganmu, hah? Bentak Dino, marah dan geram. Di saat itu, Angelo menyadari bahwa kedua orang yang mengejarnya tidak takut sama sekali padanya. Perasaan ketakutan mulai menjalar di tubuhnya, menggantikan rasa percaya diri yang sebelumnya ia miliki. Ketakutan itu semakin menggigit saat ia melihat sorot mata penuh amarah dari Dino dan temannya. Angelo tahu bahwa ia sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tunggu dulu, aku akan bayar 2 kali lipat dari orang yang membayar kalian, tolong lepaskan aku. Pinta Angelo yang mulai menggunakan kekuatan uangnya. Dino menautkan kedua alisnya, menatap Angelo lebih tajam lagi sembari menaruh pisau yang ia pegang ke leher pria itu, sehingga membuatnya menelan ludah berkali-kali. 5 kali lipat, aku akan membayari 5 kali lipat, bagaimana? Pinta Angelo lagi berharap Dino mau melepaskannya. Dino menyeringai, melihat hal itu membuat Angelo sedikit lega, karena dia pikir mereka berdua akan memenuhi permintaannya. Namun, dugaan Angelo salah. Rico yang sedari tadi dia membalikkan badannya. Cepat habisi dia, sebelum bos marah. Perintahnya dingin. Mata Angelo membelalak lebar, dia yang tadinya sudah mengira kalau mereka berdua akan memilih tawaran uang ternyata malah tidak peduli sama sekali.